Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamdi a'ba'i ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lanjut mengenai kajian kitab Al-Hikam. Ini hikmah yang ke-102 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Liyukhaffif anka alamal bala'i ilmuka bi'annahu subhanahu wal mublilak falladhi wajahatka minhul aqdaru walladhi awwadaka husnal ikhtiyar. Agar beban-beban deritamu, kepedihan-kepedihan cobaan yang menimpamu itu terasa menjadi ringan, maka Anda harus tahu bahwa Allah lah yang sesungguhnya mengujimu. Jadi kalau orang Jawa mengatakan sepiro gedene piloro yen kadapuk dadi coba. Sebesar apa sebenarnya derita yang kita rasakan. Kalau gitu kita fahami sebagai cobaan dan ujian. Orang kalau memahami itu ujian, berarti yang diharapkan adalah lulus dan naik derajatnya. Apalagi yang menguji Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menguji karena cintanya, bukan karena bencinya. Nah, ini falladzi wajahatka minhul aqdar, Allah yang menghadapkan dirimu dengan sejumlah takdir-takdir yang berat. Walladzi awwadaka husnal ikhtiyar, dia pula lah yang mengembalikan kepadamu agar Allah memberikan pilihan terbaik. Ya, Allah memberikan atau bisa disebutkan walladzi awwadaka, dialah yang mengembalikan dirimu husnal ikhtiyar pada usaha ikhtiar yang lebih bagus lagi. Bisa begitu artinya. Jadi semua itu cara Allah membagusi, mendidik, meramut diri kita sebenarnya. Karena apa? Agar kita ini tumbuh, jiwa kita itu tumbuh lebih dewasa, dan ketika dewasa jiwa kita lebih sehat, lebih positif, lebih full untuk mencintai kekasih yang sesungguhnya Allah Rabbul Izzah dengan cara yang sempurna dan bagus pula. Dan tidak ada yang lain kecuali yang bisa meramut, mendidik itu semua kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah juga sebenarnya yang menguji, yang memberi cobaan dan seterusnya. Maka disinilah lalu kita menjadi ringan. Ringan karena apa? Ya karena sabar dalam diri kita, lalu ridha. Ada yang tidak ridha kalau diuji oleh Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan, "Lam yarda an qada'i", siapa yang tidak mau ridha dengan ketentuan-ketentuanku, carilah Tuhan selain aku. Karena apa? Karena Allah itu menguji kita itu dengan penuh kasih sayangnya. Kenapa kita harus mengabaikan, lari dari kasih sayang Allah? Coba kita letakkan itu semua di dalam dada kita masing-masing. Oh ya, supaya apa? Supaya kita cepat kembali kepada Allah dengan penuh ridha dan sabar. Dan kita mohon
agar diberi ridho dan diberi sabar. Ya. Manusia yang nggak sabar akan mengatakan, kapan sih selesainya ujian dan cobaan ini? Yang terblokir di dalam pikiran kita, waduh kalau selesai ini masalah, beres hidup kita. Itu namanya Anda tidak sabar dan tidak ridho. Nah, orang yang tidak sabar lalu tidak ridho, dia akan sulit bersyukur. Dan dia hanya menjadi manusia instan belaka. Manusia instan tuh ya instan. Pokoknya kalau saya begini nanti pasti hasilnya begitu. Hidupnya menderita, menangis di dalam jiwanya orang-orang instan itu. Dan Allah sudah memperingatkan dengan berbagai cobaan, kok ya nggak sadar-sadar ya. Oke, mari kita kembali agar kita menyadari wal mublilak, dia juga, Allah juga yang menguji kita. Ayo, biar kita ini berikhtiar yang lebih bagus. Jangan ulangi kesembronoan. Jangan ulangi memudahkan orang. Jangan ulangi memanfaatkan misalnya umat gitu demi kepentingan dirinya. Nanti akan dicoba oleh Allah, diuji. Dan ujian Allah sebenarnya mengingatkan. Jangan sampai kalau itu sampai diabaikan, malah akan berubah jadi siksaan malahan. Nah, jadi itu makanya Ibnu Ajibah di dalam syarahnya mengatakan, "Falladzi wajahatka minhul aqdar walladzi awwadaka husnal ikhtiyar." Di atas tadi yaitu falladzi wajahatka minhu ahkama qahrih walladzi awwadaka tamama ihsani wa birrih. Allah yang memanifestasikan sifat qaharnya, sifat memaksanya kepada Anda sampai Anda nggak berdaya, dan dia jugalah yang akan mengembalikan pada dirimu supaya kamu siap menerima kebajikan-kebajikan dan ihsannya Allah, ma'rifah kepada Allah. Dan itu terbukti sepanjang sejarah mulai Nabi Adam bahkan sampai besok kiamat. Nah itu. Falladzi wajada minhu zawahirul mihan walladzi asbagha 'alaika bawatinal minan. Allah yang mengujimu dengan aspek-aspek lahiriah, ujian-ujian empiris, ujian lahiriah, harta, jabatan, mungkin publicity, macam-macam, maka Allah lah yang sebenarnya sedang menggugah, menguji agar hatimu dikembalikan kepada anugerah ruhaniyah yang indah, yang selama ini hilang dari hatimu. Masya Allah, walladzi wajadka min hadrati qahariyatir rozaya walladzi athafaka bi anwa'il karamat wal hadaya. Allah yang menghadapkanmu pada berbagai cobaan yang membuat kamu benar-benar lunglai di sana. Maka Allah juga yang akan memberikan perlindungan dengan kemuliaan dan hidayah. Jadi semua orang diberi cobaan. Dan kita harus sabar dan ridho. Pasti ada. Orang selalu mengatakan ini ada hikmah luar biasa. Mutiara-mutiara yang sedang digesek, digosok oleh Allah dari hati kita. Mungkin mutiara itu terlalu berkarat di sini. Maka diamplas oleh cobaan tadi. Tapi itu semua demi cinta Allah kepada kita. Demi sayangnya Allah kepada kita. Itu loh. Nah, di dalam kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir,
Ibnu Athaillah juga menguraikan soal ini, wa innama yu'inuhum ala hamlil ahkam fataha babal afham wa innama yu'ayyinuhum. Allah mengekspresikan di sini kepada mereka, para hambanya, untuk menerima aturan-aturan Allah yang berat. Sesungguhnya Allah sedang membuka pintu-pintu pemahaman. Dulu kita tidak faham, setelah diuji menjadi faham. Bahkan Anda menjadi pandai karena ujian-ujian itu. Ya, mahasiswa, pelajar diberi ujian, lalu menjadi pandai karena dia belajar. Nah, fa in syi'ta qulta wa innama yuqawwiyuhum ala hamlil balaya waridatul ataya. Allah menguatkan dirimu ketika Anda menghadapi cobaan. Allah juga yang memberi kekuatan untuk menghadapi itu semua. Supaya apa? Supaya Anda siap menerima anugerah pemberiannya. Tidak banyak yang siap menerima anugerah pemberian Allah itu. Anda minta uang sekarang pada Allah, sebanyak-banyaknya rezeki sebanyak. Apakah Anda siap menerima anugerah sekarang? Anda diberi anugerah, senang, lupa kepada Allah. Ya, lupa kepada Allah. Wah Tuhan, nanti kalau saya selamat, saya berjanji akan begitu benar-benar diselamatkan. Benar-benar diberi anugerah oleh Allah. Lupa dia. Dia mikir imajinasi kenikmatan-kenikmatan berikutnya sesuai dengan selera dia ke depan. Itu namanya kegilaan spiritual yang sudah akut. Itu seperti itu. Ya, wa in syi'ta qulta innama yuqawwiyuhum ala hamli aqdarih wa syuhudah husni ikhtiyarih. Bahwa Allah itu menguatkan dirimu untuk menerima takdir-takdirnya supaya Anda bisa diberi pilihan terbaik dari Allah. Ya. Selama ini hidup kita mungkin lebih banyak memilih sesuai dengan pandangan diri kita. Enaknya begini Tuhan, asiknya itu seperti ini. Kita rancang, kita planning, program. Wah ini bagus, ini halal, ini cakep. Iya. Tapi apakah Anda merasa itu adalah pilihan terbaik bagi hidup Anda? Belum tentu. Ada pilihan Allah terbaik. Mungkin tidak sesuai dengan pilihan-pilihan Anda, tapi terbaik. Membuat Anda selamat, membuat Anda sadar, membuat hati Anda terbuka, membuat hati Anda siap dipancari anugerah-anugerah Allah. Maka perlu lembah yang kita bangun di sini, lembah ikhlas, ridho dan sabar. Nah, itu ya. Karena itu banyak lagi di balik peristiwa-peristiwa yang kita alami. Allah memberi cobaan karena Allah memang sedang ingin membuka hijab dan tirai yang selama ini tertutup. Lalu kita itu lalai dari Allah. Diberi cobaan kita agar terbuka tirai-tirai itu. Apa artinya sukses Anda tapi Anda terhijab dari Allah? Itu namanya Anda sedang tersiksa. Alhamdulillah. Ya. Jadi jangan sampai mengukur, wah saya dapat anugerah Allah, buktinya apa? Sukses. Loh, Anda bisa lebih intim, lebih dekat nggak dengan Allah? Kalau itu membuat Anda bangga belaka, status belaka, Anda sebenarnya sedang diseksa oleh Allah. Apa yang dibanggakan dari sebuah seksaan yang pedih? Kapan? Ya sekarang ini. Bukan nanti di akhirat, ya sekarang ini loh. Ayo kita kembali kepada Allah. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya. Beliau melanjutkan man dhanna infikaka lutfi an qadarih fadzalika likusuri nadharih. Siapa yang menyangka, Ibnu Athaillah mengingatkan, lepasnya kasih sayang kelembutan Allah di balik takdir-takdirnya, itu semata likusuri nadharih, semata karena piciknya cara memandang pandangan dia terhadap Allah. Pandangan dia terhadap kasih sayang Allah. Orang itu kalau nggak bisa memahami kasih sayang Allah, ya di balik takdir-takdirnya yang Anda rasakan itu berat misalnya, maka itu sebenarnya bukan Allah sedang melepas kasih sayangnya. Hanya Anda merasa belum paham sebenarnya. Cara pandang Anda kepada kasih sayang Allah baru sesuai dengan kekanak-kanakan yang ada di dalam jiwa kita sendiri. Lalu seperti anak-anak ketika dia diingatkan oleh orang tuanya, dia anggap orang tuanya, wah orang tuaku nggak sayang ini. Padahal karena sayangnya orang tua kepada si anak. Nah itu ya. Nah inilah baik secara akal maupun secara nakal itu menurut wahyu itu semua pasti dibenarkan pandangan Ibnu Athaillah ini ya. Allah menyebutkan innallaha ma'as-sabirin ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberi balasan kepada orang-orang yang sabar tanpa terbatas. Wah, tak terbatas loh ya. Makanya kadang-kadang Allah itu membuka pintu sabar, makom sabar yang bighairi hisab tadi, tanpa terhingga agung dan indahnya. Itu ya dengan cobaan. Ya. Jangan dikira makom sabar itu rendah, sepele. Itu indah sekali, apalagi ya harus disertai makom ridho. Ya, kalau Anda tidak meraih makom ridho, bagaimana Anda akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sampai hal yang paling sederhana dalam hadis Nabi disebutkan ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta syaukah yushaku wa hatal hamma yuhimmuhu illa kaffara bihi sayyi'atah. Siapa yang dapat musibah, ya musibah orang mukmin, tak seorang pun yang orang mukmin yang mendapat musibah atau satu perjuangan yang melelahkan atau sebuah penderitaan ya, atau sebuah kesedihan, bahkan sekedar kesandung duri, ya di jalan kena duri, ya bahkan sebuah kegelisahan, illa kaffara bihi sayyi'atah, kecuali Allah pasti akan melebur keburukan dosa-dosanya. Anda kesandung itu dilebur dosa Anda sebenarnya, kalau Anda sabar. Makanya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Supaya apa? Supaya itu kita tetap kembali mengembalikan wal mublilak. Allah juga yang menakdirkan aku kesandung. Dan itu caranya Allah menyayangiku. Ya. Siapa tahu dengan cara kesandung tadi aku lebih dekat kepada Allah. Itu jangan malah membuat kita protes kepada Allah. Mana keadilanmu Tuhan, mana kasih sayangmu Tuhan, mana ini dan seterusnya. Aku menderita seperti Masya Allah. Allah sedang memeluk Anda dengan selimut derita.
Yang sesungguhnya di balik selimut itu ada makom sabar dan ridho yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nih, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini semua apa ya? Ya selama hidup di dunia disebutkan di depan oleh Ibnu Athaillah, la tastaghrib wuku al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Janganlah Anda merasa asing dengan berbagai problema yang ruwet di dunia ini. Selama Anda masih hidup di dunia, menghuni dunia ini. Ya. Jadi, ya sudah dengan begitu, dengan merasa kita tidak asing, beban jadi ringan. Apalagi kita merasakan, ya Allah, Engkau sedang sayang kepadaku, Engkau mengujiku. Oh, kita akan mengembalikan semuanya kepada Allah. Itu baru kita bisa memahami kasih sayang Allah. Ya. Jadi kasih sayang Allah jangan kemudian dipandang sebagai sesuatu yang lembut, indah, asik ini. Tidak. Cara Allah mencintai kita tidak seperti itu. Ya. Karena apa? Karena kita di dunia, kita menerima rahmaniyahnya Allah. Itu begitu. Siapkan hatimu dengan lembah-lembah kesabaran dan kerelaan hati. Supaya kita berserasi terus-menerus dengan Allah. Itu, maka Allah akan menyertai keserasian kita ini. Sabar, ridho, syukur, berserah diri, hati, semua tempatnya di sini. Nanti ketika kita ridho, syukur, sabar, tiba-tiba ikhtiar kita terbuka. Terbuka. Ya, terbuka. Nah, karena itu jangan Anda syukurin kepada orang yang kena cobaan. Oh, syukur, rasain lu. Wah, Anda sendiri yang nyukurin itu sesungguhnya Anda orang yang sedang dengki. Itu harus dibuang kalimat-kalimat seperti itu. Kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Didoakan, dimohonin ampunan pada Allah. Semoga kalau diampuni, didoakan, dia akan terbuka, mudah terbuka hatinya kepada Allah. Dan itu kan menjadi nikmat akhirnya kita memahami kasih sayang Allah di balik cobaan. Nah, itu ya. Jadi demikian saudara sekalian hikmah yang luar biasa dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam ini. Nanti akan kita lanjut edisi berikutnya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.